Negara ini adalah negara besar. Oleh sebab itu dalam pembangunan tidak mungkin kita berpikiran hanya Jawa saja. Sampaikan bahwa kita akan membangun Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Tapi yang jelas dalam rangka kompetisi dengan negara-negara lain, kita memerlukan ini. Tol, pelabuhan besar, airport besar, kita harus punya. Tidak mungkin tanpa itu kita bisa bersama. Kita harus menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, yang memiliki daya saing, yang memiliki fleksibilitas yang tinggi. Ada pertanyaan dari kawan pendukung Jokowi mengenai sikap presiden yang seolah-olah diam, tak menggubris dan tidak baper saat beliau mengetahui ada segelintir oknum rakyatnya yang menghina dan menghujat beliau beserta keluarganya. Pada dasarnya, pertanyaan itu pernah muncul dalam benak saya. Kenapa Presiden Jokowi mampu berjiwa besar dan terbuat dari apakah hatinya itu? Tapi akhirnya saya bisa mengerti kenapa Presiden Jokowi mampu bersikap seperti itu dalam menghadapi sampah-sampah yang dibuang kepadanya. Semua itu karena Presiden Jokowi memiliki hati yang tulus. Beliau telah berdamai dengan dirinya sendiri. Baginya, hal itu hanya merupakan ujian pada dirinya sebagai seorang pemimpin, agar tidak terjebak menjadi sosok pemimpin atau penguasa otoriter dan diktator. Presiden Jokowi mampu bersikap bijak dan pemaaf. Beliau tidak marah, apalagi dendam, kepada para manusia nyinyir yang selalu menghina dan menghujatnya. Sebaliknya, beliau malah memaafkan dan mau merangkul mereka untuk duduk bersama membangun negeri ini. Menurut pemikiran beliau, buat apa api dibalas dengan api, bila tindakan itu hanya memperkeruh suasana, menambah konflik, dan hanya terus melahirkan sebuah masalah baru ke depannya. Lebih baik menyiramnya dengan air, agar suasana itu bisa menjadi lebih kondusif dan damai. Walau sebenarnya sangatlah mudah untuk beliau memenjarakan mereka dengan jabatannya sekarang sebagai orang nomor satu di bangsa ini. Memaafkan adalah sikap yang terpuji dan mulia bila dibandingkan dengan membalas dendam terhadap perbuatan orang jahat lain. Presiden Jokowi tidak pernah benci kepada para pribadi yang menghinanya, malah sebaliknya, beliau sangat prihatin dan kasihan melihat mereka. Sebab beliau mengerti bahwa apa yang dilakukan mereka itu adalah karena ketidakmampuan mereka untuk berpikir positif dan objektif. Tidak mau banyak belajar dan membaca, serta kritis terhadap sebuah masalah atau berita informasi yang mereka dapatkan. Presiden Jokowi pun memahami, inilah dinamika hidup di alam demokrasi. Tidak melulu masyarakat dapat sepaham atau setuju dengan semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa timbulnya masalah tersebut. Entah mereka telah ditunggangi oleh para oknum barisan sakit hati karena kebijakan pemerintahan Jokowi yang membuat bisnisnya menjadi hancur dan tidak bisa lagi korupsi, atau inisiatif dari diri mereka sendiri untuk selalu menjadi pembenci Presiden Jokowi selamanya, walau tanpa ada alasan yang jelas. Aneh, Presiden Jokowi adalah anugerah bagi bangsa Indonesia. Presiden Jokowi adalah sosok manusia setengah dewa, seperti lirik lagu yang pernah dinyanyikan oleh Iwan Fals. Semua hal yang dilakukan Presiden Jokowi utamanya hanya untuk kepentingan, kesejahteraan, dan keberpihakannya pada masyarakat kecil, bukan kepada para mafia migas, bukan kepada para pengusaha rakus proyek, bukan kepada para politikus korup, bukan kepada para pejabat korup, bukan juga kepada para mantan penguasa dan para perampok isi kekayaan alam Indonesia dan uang rakyat. Karena beliau punya mimpi, gagasan yang besar bagi bangsa Indonesia. Mimpi untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara yang maju, hebat, dan disegani oleh negara lainnya.
mimpi untuk memberi keadilan secara hukum, ekonomi, dan hak lainnya. Mimpi menjadikan bangsa ini menuju pada kesejahteraan dan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan semua itu selaras dengan cita-cita dan mimpi besar Bapak Proklamator Bangsa Indonesia, Bung Karno.